Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ekayan Fitri. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai pendugaan parameter. Nah, kali ini kita akan melihat contoh soal pendugaan parameter. Nah, dalam waktu ini kita membahas hanya dua, ya, penduga parameter rata-rata dan pendugaan parameter proporsi. Oke, kita lihat secara singkat teorinya dari awal, ya. Penduga yang baik itu ada 3 ciri khasnya. Yang pertama adalah tidak bias, yang kedua adalah efisien, dan yang ketiga adalah konsisten. Lalu berikutnya jenis pendugaan itu ada 2, ya, pendugaan titik dan pendugaan interval. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pendugaan interval, yaitu pendugaan rata-rata atau mean dan pendugaan untuk proporsi, ya. Artinya di sini yang akan kita hitung di soal itu yang diketahui nanti adalah rata-rata atau simpangan baku, lalu alfanya, ya, sesuai alfanya ini didapat nanti adalah dari tingkat kepercayaan yang akan diminta, ya. Jadi misalnya berapa tingkat kepercayaan 95%, berarti 1 min alfanya itu adalah, ya, itu 95%. Jadi alfanya nanti adalah 1 dikurangi 95%, ya. Oke, nah ini adalah yang kita duga. Kalau ini semuanya kita sebut dia theta 1. Ini adalah kita sebut semuanya sebagai theta 2, ya. Ini juga untuk proporsi, inilah theta 1, ini adalah theta 2. Nah, dalam perhitungan soal nanti kita akan menghitung X bar-nya berapa, sigma X bar-nya berapa, dan Z alpha per 2-nya berapa kalau kita mau menduga parameter min. Kalau kita menduga parameter untuk proporsi, kita akan menghitung P bar-nya berapa dan sigma P bar-nya berapa, ya. Lalu Z alpha per 2-nya berapa dari tabel. Nah, tabel yang akan kita gunakan nanti adalah tabel Z kumulatif, ya. Coba kita langsung aja ke soal. Ini adalah contoh soal untuk pendugaan sampel rata-rata. Dari populasi para pegawai satu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing, ya. Rata-rata dan simpangan baku gaji mereka itu adalah 30 juta dan 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Nah, dari soal ini yang diketahui, ya, populasinya itu memiliki rata-rata 30 juta dan simpangan baku adalah 6 juta. Jadi ini yang diketahui adalah populasi karena tidak ada keterangan rata-rata di sana atau sampel, ya. Nah, sampel yang dipilihnya itu adalah sebanyak 100. Nah, populasi di sini adalah populasi yang tidak terbatas. Kenapa? Karena ukuran populasinya kita tidak tahu, ya. Jadi kita anggap dia sebagai yang tidak terbatas. Makanya untuk menghitung X bar dan sigma X bar-nya tidak perlu dikalikan dengan faktor koreksi, yaitu faktor koreksi akar N kurang N bagi N kurang 1, ya. Nah, karena dia tidak terbatas, ya. Nah, berikutnya 95% inilah yang kita sebut sebagai 1 dikurang alfa, ya. Jadi selang ini sama dengan interval, ya. Interval kepercayaan 95% berarti 1 kurang alfanya adalah 95%. Maka berapa alfanya? Alfanya tentu 1 kurang 95%, dapatlah 5%. Oke, kita lihat yang diketahuinya. Nah, ini, ya, yang diketahui wajib ada tulis X, ya. X-nya itu sama dengan gaji pegawai di suatu perusahaan. Nah, lalu berikutnya ukuran sampelnya adalah N, itu sama dengan 100, dan mu-nya sama dengan 30 juta, inilah punya populasi, dan sigmanya juga 6 juta, rata-rata dan simpangan baku dari populasi, ya. Yang diminta adalah interval kepercayaan 95% untuk menduga rata-rata gaji pegawai di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita robah pertanyaannya ini ke bentuk matematiknya atau statistiknya, maka bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Berapa probabilitas X bar dikurang Z alpha per 2 kali sigma X bar, mu ini yang kita duga, yaitu rata-ratanya. Rata-rata siapa? Rata-rata gaji pegawai tersebut, ya, di dalam 1 bulan. Nah, berapa persen percayaan yang kita inginkan? Yaitu 95%, ya. Jadi alfa itu adalah 1 kurang 95%, dapatlah 5%. Nah, kita kan butuhnya Z alpha per 2, makanya alfanya bagi 2, yaitu dapatnya 2,5% atau 0,025. Nah, selanjutnya kita akan hitung berapa X bar, Z alpha per 2, dan sigma X bar. Nah, ini dia, ya. Kalau X bar kita masih ingat di distribusi sampling bahwa kalau untuk distribusi sampling rata-rata X bar-nya itu sama dengan rata-rata populasi, yaitu sebesar 30 juta. Lalu untuk menghitung sigma X bar, karena dia tidak terbatas, maka kita akan gunakan rumus yang sederhana ini aja, yaitu sigma dibagi akar N. 6 juta bagi total ukuran sampelnya adalah 100, berarti akar 10, dapatlah 600.000 seharusnya, ya. Maka dapatlah di sini nilainya
600.000. Oke, saya rubah sebentar. Akar 100 itu kan 10 ya. Akar 100 adalah 10, maka di sini seharusnya bukan 60.000 tetapi harusnya adalah 600.000 ya. Ini angkanya berubah semua nih. Jadi hati-hati ya nanti dalam penulisannya. Nah, ini saya lihatkan bagaimana caranya nanti ya. Walaupun salah sedikit. Oke. Nah, ini 600.000 lalu kita akan hitung sigma simpangan baku rata-ratanya adalah 600.000, lalu kita akan hitung Z alfa per 2. Nah, gimana cara menghitung Z alfa per 2-nya? Kita lihat di tabel di sini. Tabel Z kumulatif ya kita pakai. Z alfa per 2 tadi nilainya kan 0,025 atau 2,5%. Nah, biasanya kan kita mencari nilai yang di dalam tabel. Nah, sekarang kita akan mencari nilai yang Z-nya, yaitu yang di sisi paling kiri vertikal dengan yang horizontal paling atas. Cari 0,025 di dalamnya, yaitu dapat di bagian. Nah, ini saya temu di sini ya, pas 2,5% karena di sini tabelnya adalah 4 angka belakang koma, berarti di sini menjadi 0,0250 ya. Maka di sini kita lihat Z-nya berapa? Menuju ke paling kiri dapat min 1,9, ke atasnya berapa? 0,06, berarti Z-nya adalah min 1,96. Nah, kalau kita lihat di bentuk gambar kurva normal. Nah, ini dia ya. Di kurva normal kan kita akan mencari selang interval. Jadi yang di bagian tengah inilah yang 95%. Sedangkan di bagian sisinya sini 2,5% dan sini adalah 2,5%. Total keseluruhannya adalah 100% alias 1 ya. Nah, ini yang akan kita duga. Berapa rata-ratanya? Ya, tentu rata-ratanya ini berada di tengah-tengah. Makanya di sini ada min Z alfa per 2 dan di sini adalah Z alfa per 2. Nah, untuk menghitung selangnya ya, makanya di situ adalah rata-rata atau X bar dikurangi Z alfa per 2 lalu dikali dengan simpangan baku tadi ya. Lah, kalau untuk yang bagian kanannya adalah rata-rata X bar ditambah, karena ini nilainya positif, ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar. Nah, itu asal muasal rumusnya tadi ya. Nah, tadi kan dapatnya min 1,96. Nah, itu untuk bagian yang tepi bawahnya atau batas bawahnya. Sedangkan untuk yang atasnya adalah 1,96. Karena di rumus kita udah ada tanda minusnya, tadi rumus kita itu, sebentar mana dia ya, ini dia. Tadi di rumus kita ya, nah ini udah ada minusnya. Oke, ini ada minusnya di sini, maka Z alfa per 2-nya kita ambil yang positif aja ya. Jadi di sini adalah 1,96. Nah, kita hitung 1,96 dikali 600.000. Maka dapatlah di sini 1.176.000 ya. Ini nolnya nambah 1. Maka di sini dapatlah 1.176.000. Oke, kita coba kalkulator, takut misalnya salah hitung ya, kita harus hati-hati, kita bantu dengan alat kalkulator. Maka di sini 3 juta dikurangi 1.176.000, dapat hasilnya 1824 ya. Berarti di sini harusnya berapa? 1824.000 ya. Lalu untuk batas atasnya 3 juta ditambah ini berarti 3 juta 4 juta jadinya. Ini 1.176.000. Maka di sini jadinya adalah 4.176.000. Nah, ini. Jadi kita peroleh nilainya. Nah, ini kita kalikan dulu tadi, dapatlah 1.176.000, lalu masukin angkanya ya. Ganti angka yang rumus ini ke dalam ini. Lalu ini juga jadi tambah ya. Lalu hitung, dapatlah batas bawahnya atau theta satunya 1.824 dan ini theta 2-nya 4.176.000 ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ya kita percaya 95% bahwa gaji para pegawai perusahaan tersebut itu berada pada selang 1.824.000 ya sampai dengan 4.176.000 ya. Ini selang intervalnya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang tadi, nah ini di sini ya. Nah, inilah yang sebesar batasnya 2 juta berapa tadi? Saya belum hafal. 1 juta ya, 1.824. Ya, ini adalah 1.824. Sedangkan ini batas atasnya adalah sebesar kok berubah angkanya?
824.000. Sedangkan ini itu batasnya adalah 4.176.000. Nah, ini parameter yang kita duga. Jadi parameter ini, angka ini dia berada di antara 1.824.000 sampai 4.176.000. Oke, ini untuk contoh soal pertama, yaitu pendugaan rata-rata. Kita lihat contoh yang kedua. Langkahnya juga sama ya, hanya saja sekarang kita masuk ke proporsi ya. Kita lihat soalnya. Pada suatu sampel acak ya, ukuran N sama dengan 500. Jadi sampel itu ukurannya 500. Di suatu kota ditemukan 340 orang di antaranya suka menonton TV acara Dunia Dalam Berita. Masih ingat ya, ini acara Dunia Dalam Berita itu adalah acara di TVRI zaman Bahela ini. Ya, berarti di sini ya, X-nya itu adalah kejadian orang yang suka nonton TV acara Dunia Dalam Berita. Nah, berapa ukuran X-nya? Itu adalah 340 orang. Ya, artinya orang yang menonton itu adalah sebanyak 340 orang. Sisanya dia tidak menonton atau tidak suka acara Dunia Dalam Berita. Lalu N-nya ukuran sampelnya adalah 500 dan yang ditanya hitunglah 95% kepercayaan atau tingkat kepercayaannya ya, interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara Dunia Dalam Berita. Nah, kita lihat apa yang diketahui. Jadi di sini X-nya itu adalah yang suka nonton TV, penduduk yang suka menonton acara televisi Dunia Dalam Berita ya, itu X-nya saya nggak tulis di sini, tapi nanti wajib ditulis ya saat ujian. Lalu berapa X-nya? Nilainya adalah 340 dan ukuran sampelnya N sama dengan 500. Nah, kita hitung proporsinya, artinya kita akan menghitung berapa banyak atau berapa persen sih yang suka nonton tersebut dari sampel yang kita pilih, yaitu P yang kita cari. P-nya, nah di sini adalah P bar ya langsung. P barnya adalah sebesar, maaf ini karena ukuran sampel saya lupa merubah tadi ya. Ini adalah P bar. Nah, P barnya berapa? P barnya itu adalah sebesar 340 dibagi dengan 500 ya. Berarti di sini sebentar saya rubah, ini adalah P bar. Oke, P barnya adalah 340 dibagi dengan 500 dapatlah 0,68 ya. Lalu kita akan hitung nanti sigma P barnya juga ya. Nah, di sini interval kepercayaannya yang ditanya adalah 95%. Nah, pertanyaan nanti tidak harus 95% ya, bisa saja nanti 90%, 80%, 85%. Yang jelas langkahnya bisa tahu. Kalau misalnya 80% berarti alfanya adalah 20%, yaitu 1 kurang 80 dapat 20% atau 0,2. Cari dalam tabel Z yang 0,2, hitung Z yang paling kirinya berapa, yang paling atasnya berapa ya. Langkahnya sama. Nah, kita lihat karena di sini 95% berarti Z alfa per 2-nya sama dengan yang tadi ya, yaitu sebesar 1,96. Nah, sekarang kita akan hitung P bar. Oke, tadi yang dihitung itu adalah P bar. P barnya langsung dapat 0,68. Maaf, ini keliru tadi. 0,68. Lalu kita akan hitung sigma P bar. Sigma P bar itu adalah akar dari P kali 1 kurang P bar kali 1 kurang P bar ya. Jadi di sini saya perbaiki langsung. Saudara bisa lihat ya. Di sini yaitu P bar. Oke, ini saya hapus karena yang diketahui tadi adalah P bar, maka ini adalah P bar. Oke, saya copy aja kali. Lalu di sini juga P bar ya. Jadi P bar dikali 1 kurang P bar 0,68 kali 1 kurang 0,68 dibagi dengan 500 ya. Dapatlah akarnya hasilnya 0,021 ya. Lalu berikutnya kita hitung Z alfa per 2 kali sigma P bar, dapatlah hasilnya 0,041. Kita ambil 2 angka belakang koma, 3 angka boleh, 3 angka belakang koma, mau 4 juga boleh, silahkan ya. Mau berapa yang jelas perhatikan pembulatan. Kalau misalnya 4 belakang koma berarti di sini jadinya 0,0412 ya, bukan 0,0411 karena ini di belakang angka paling belakangnya adalah 6, berarti bulat ke atas untuk 1. Jadi P probabilitas untuk interval kepercayaannya adalah probabilitas P bar dikurang Z alfa per 2 sigma P bar kurang dari, maaf ini keliru lagi, ini harusnya apa? Ini harusnya P ya. Ini harusnya adalah P. Oke. Jadi ini sigma ya probabilitas P bar dikurang Z alfa per 2 kali sigma P bar kurang dari P, kok nggak berubah dia, jadi kurang dari P, lalu dikurang dari intervalnya yang theta 2 yang di atas.
ya, theta 2. Theta 2-nya itu adalah P bar ditambah Z alfa per 2 ya. Tinggal masukin angkanya, P barnya 0,68, Z alfa per 2 sigma P barnya 0,041 ya, tinggal hitung dapat 0,639. Yang ini kalau dijumlahkan dapat 0,721. Jadi artinya apa? Kita percaya 95% bahwa penduduk di kota yang suka nonton TV acara dunia dalam berita itu adalah berada di antara 63,9% sampai 72,1% ya. Sampai di sini semoga memahami dan semoga bermanfaat. Oke, ada tambahan sedikit, saya kasih contoh yang tadi untuk membaca tabel. Kalau seandainya alfa 1 kurang alfanya 80%, berarti kita akan cari yang 0,02 ya. Kita akan cari yang 0,02. 80% berarti 20%. Kalau dibagi 2, alfa per 2 jadi 10%. Maka kita akan cari 0,01. Carilah yang mendekati 0,01. Coba kita lihat. Kalau ini 0,0107. Kalau ini 0,082. Jadi kira-kira di sini ya. Kalau dibulatkan itu min 2,3 ya. Kita anggap Z alfa per 2-nya min 2,3. Pilihlah yang paling terdekat. Atau kalau enggak boleh gunakan teknik interpolasi. Nah, silakan mana yang mudah aja. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.